Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat, Bu? Bu? Pada sehat? Kayaknya rumah-rumahnya pada kekenyangan. Pada kekenyangan ya. Udah pada ngantuk. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat teriring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, terkhusus ada Ustaz Usman, mata'anallahu fi turifi hayati, juga ada Ketua Tanfidiyah Prof. Surya, juga guru kita Bapak Ustaz Syarif, Bapak Ustaz Fahru, dan Ustaz yang lainnya. Kita doakan semua semoga pada sehat. Amin. Semoga pada sehat, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kan kita baca Fatihah 3 kali, Bu ya. Masih ingat nggak Fatihah pertama buat siapa tadi? Iya, buat para muassis Nahdlatul. Mudah-mudahan kita diaku sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Fatihah yang kedua tadi buat siapa? Buat diri kita semua. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, sehingga bisa istiqomah terus ngaji. Amin ya rabbal. Dan Fatihah yang ketiga tadi buat apa, Bu? Iya, buat negara kita NKRI yang katanya sekarang lagi tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca menjadi wasilah negeri kita yang tercinta menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa tuh artinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ya pokoknya begitu dah ya. Aman sejahtera lah. Sekarang lagi ngapain ini, Bu? Ini acaranya apa ini? Ngaji apa nih? Ngaji fikih. Kitabnya judulnya Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, Najah itu selamat. Jadi kita naik perahu yang bisa menyelamatkan kita. Amin ya robbal. Walaupun berada di majelis taklim mushola al wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul istinja'i, bermula segala syarat-syarat istinja. Istinja juga sama, artinya najah asalnya. Sinnya sin tolak, istanja'a yastanjiu istinjaan, artinya mencari keselamatan dengan cara membersihkan. Syurutul istinja'i bil hajari, syarat-syarat istinja dengan batu. Jadi hajar itu artinya batu. Ada cerita begini, Bu. Boleh saya cerita sebentar, Bu ya? Iya. Tadi hajar artinya apa, Bu? Batu. Hajar aswad berarti batu hitam. Ada TKI. Tahu TKI? TKI itu tenaga kerja Indonesia, kerja di Arab. Ini mah cerita, biar nggak ngantuk. TKI ini nggak ngerti bahasa Arab. Kata majikannya, hajar. Jadi ini TKI jadi supir. Kata majikan, maksudnya awas ada batu gitu. Lah kalau di kita itu kan kalau hajar itu kan masih babat kan gitu.
udah hajar aja kan gitu. Jadi akhirnya itu batu dihajar sama si TKI. Dah mobilnya guling kan. Akhirnya majikannya maki-maki, dasar bahlul ente. Ini gara-gara kagak ngerti bahasa Arab. Hajarnya kita dengan hajarnya Arab beda. Kalau hajar Arab itu artinya kalau hajarnya kita, iya, gibah saja ya. Inilah pentingnya bahasa. Nah, maksudnya istinja dengan batu, boleh kita istinja, boleh kita bebersih, boleh kita cebok dengan batu. Tapi ada beberapa syaratnya. Sama niatun itu ada 8. Ada berapa, Bu? Iya, syarat kita bisa dikatakan istinja boleh pakai batu, itu syaratnya ada 8. Yang pertama, ayakuna bi thalathati ahjarin. Hendaknya bersuci dengan 3 batu, atau 1 batu tapi memiliki 3 sudut. Itu yang pertama. Jadi kalau cuma dengan 1 batu itu tidak bisa mengangkat kotoran atau tidak bisa mengangkat najis. Itu syarat yang pertama, hendaknya dengan 3 batu. Wa ayyungkiyal mahalla, dan yang kedua, sifat batu tadi bisa membersihkan dari tempatnya najis tadi. Kalau batunya dalam keadaan basah atau batu itu tidak bisa menyerap buat kotoran atau najis tadi, maka sekalipun jumlahnya lebih dari 3, itu tidak bisa menjadikan sahnya kita beristinja. Misalnya karena ibu punya banyak batu cincin, ya, batu cincin itu kan tidak punya sifat menyerap kotoran, walaupun batunya itu cakep, batu akik. Kenal batu akik, Bu? Bukan batu akik, bukan. Batu yang biasa dipakai buat cincin. Nah, itu kan permukaannya itu kan licin, karena memang dibuat halus. Walaupun kita banyak menggunakan itu batu lebih dari 3, tapi kalau batu semacam itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, karena tidak punya sifat mengangkat kotoran atau tidak bisa menyerap daripada najis itu sendiri. Itu syarat yang kedua. Hendaknya batu itu bisa mengangkat atau bisa menghilangkan najis itu sendiri. Yang ketiga, wa alla yajifan najisu, dan hendaknya najis yang dibersihkan atau disucikan belum dalam keadaan kering. Misalnya ibu dari rumah atau bapak dah, ya, habis buang air kecil, mau cebok, bahasanya mau istinja, kagak ada air. Ternyata nyari batu kagak ketemu juga. Akhirnya nyari tuh batu ke toko material misalnya, mau minta batu split itu. Mintanya mah nggak banyak, cuma 3 doang. Begitu itu batu udah kita dapat, masuk kamar mandi, najisnya udah dalam keadaan kering. Artinya ainiyah najasahnya tadi, wujud dari najisnya tadi itu sudah tidak tampak. Maka bersuci dengan batu dengan cara seperti itu sudah tidak diperbolehkan. Artinya sudah tidak sah lagi. Bukan cuman buang air kecil saja, termasuk buang air besar. Ya misalkan ya habis BAB. BAB ngerti, Bu? Bahasa Inggrisnya berak. Ya bahasa Inggris itu berak. Kali kalau BAB kagak ngerti. Habis BAB di toilet musola Al-Wahyu. Lah kalau BAB di musola Al-Wahyu maka kagak boleh. Ya. Makanya jangan bilang dari mana. Habis berak di mana? Di musola Al-Wahyu. Kurang ajar itu. Ya. BAB-nya di toilet. Begitu mau cebok, bahasanya ya bahasa kita ya, bahasa vulgarnya, bahasa dantanya mau cebok. Bahasa fikih kan istinja.
ternyata air kagak ada. Kemudian nyari batu juga kagak ada. Habis buang air besar ini Bu, akhirnya nyari batu. Begitu batu didapat, ternyata ya karena memang makannya kurang sayur, jadi itu kotoran kan kering, udah lengket ya. Nah kemudian kita istinya pakai batu. Nah kalau kotoran itu sudah kering, maka hukum istinja dengan batu itu tidak sah. Artinya kalaupun kemudian ibu karena nggak ada air kemudian langsung tayamum, selama najisnya itu masih ada tanda ainiyahnya karena tadi sebab kering, maka hukum sholatnya itu tidak sah. Kalau tayamumnya selama itu rukun syaratnya memenuhi, hukum tayamum itu sah. Karena misalkan ketiadaan air misalnya, atau mungkin ada air tapi ibu tidak dibilas. Karena tadi syarat di antara syarat rukun, di antara rukun kita istinja dengan batu itu wa alla yajifa, najisnya itu belum dalam keadaan kering. Jadi kalau udah kering, kotorannya udah kering, najisnya sudah kering, itu sudah tidak boleh lagi dengan memakai batu. Wala yantaqilah, dan yang keempat, najis itu belum berpindah. Artinya ketika kita BAB, itu kotorannya itu masih di sekitar, di buletannya kotoran itu sendiri. Tapi kalau sudah berpindah, sudah kena kaki, sudah kena tangan misalnya, itu sudah tidak bisa lagi kita bersuci dengan pakai batu. Syarat yang keempat. Tadi syarat yang pertama apa Bu? Syarat yang kedua? Yang ketiga? Udah pokoknya kita mau ngaji dah ya. Arti dah apa udah ya. Apalagi ini ada 8 ya. Udah 4 aja tuh lupa. Buru-buru yang 1, 2 juga lupa. Jadi saya ulang lagi dah ya. Ngerti bakal ribet gaji fikih mah ya. Iya, nggak diterangin kagak paham, diterangin juga orang paham juga. Ya memang resiko ngaji masih muda tuh begini Bu. Ya, maklum lah anak muda ya. Yang pertama, syarat kita bisa istinja dengan batu, yang pertama jumlah batunya ada 3. Mau usah ditulis, inget-inget aja, ntar juga lupa lagi. Tuh yang pertama, jadi batunya jumlahnya ada 3. Dan yang kedua, wa ayung kiyal mahalla, sifat batu tadi bisa mengangkat kotoran atau bisa mengangkat najis. Jadi kalau semacam batu akik, batu permata ya, misalkan saking kayanya banyak permatanya, batu mutiara misalnya, itu enggak sah karena tidak punya sifat bisa mengangkat kotoran. Yang kedua tuh. Dan yang ketiga, hendaknya najis itu masih dalam keadaan basah, belum dalam keadaan kering. Kalau najisnya sudah kering, sudah tidak tampak lagi, habis kencing karena nyari batu kagak ketemu-ketemu sampai itu kencingnya hilang, maka itu tidak boleh kita bersuci pakai batu, tetap harus pakai air. Dan yang keempat, wala yantaqilah, najis itu hendaknya belum berpindah dari tempat sumbernya. Ibu kencing, ya berarti sumber kencingnya itu dari mana? Nah kalau sudah pindah, udah ngepret-ngepret kemana-mana gitu ya, ya maklum, mungkin kencingnya baru berdiri mungkin ya. Jadi apa yang ngepret-ngepret, kenal ngepret-ngepret? Apa bahasa sininya ya? Ya pokoknya udah hampar-hamparan kemana-mana ya. Ya udah kena kaki, udah kena tangan. Nah itu kagak bisa.
najis yang sudah berpindah dari sumbernya kemudian kita istinja dengan batu, itu tidak boleh pakai batu. Itu yang keempat. Yang pertama apa tadi, Bu? Ya, rada inget dah. Yang kedua ya. Iya, udah nanti diskusi dah sama suami. Aduh, ya. Mana ada 8 harus jelasin ya. Wala yatru alaihi, dan yang kelima tidak kedatangan najis yang lain. Misalkan kita habis kencing ya, buang air kecil, kemudian tiba-tiba anak ngencingin kita misalnya, atau cucu. Nah, ketika bercampur dengan najis orang lain, maka itu pun tidak boleh kita bersuci dengan batu. Jadi kalaupun kita mau istinja, apakah itu istinja dari kencing ataupun buang air besar, kencing dan air besarnya itu punya kita. Tapi kalau sudah nyampur, ya misalkan ibu karena ziarah ngantri kencing itu lama, akhirnya satu toilet itu berlima. Begitu kencing kenceng-kencengan ya, akhirnya kencing kita ngenain orang lain, orang juga kena kita. Begitu ngambil air, airnya kagak ada. Akhirnya bareng-bareng tuh, nggak pakai celana dalam, nyari batu ya. Lah itu kalau sudah model begitu, udah nyampur begitu, itu sudah tidak boleh pakai batu. Wala yujawiza sofhatahu, dan najis yang keluar dari sofhah ya, sofhah itu sumber dari kita mengeluarkan, itu tidak melampaui daripada tempat sumbernya keluar najis tadi. Artinya ketika kita buang air kecil, bagi yang laki-laki itu kotoran yang keluar itu tidak jauh dari sumber kotoran tadi ya. Ya maaf, kan setiap kemaluan itu kan ada lubangnya ya. Ini masalah fikih harus dijelasin ya. Iya, kalau misalnya kagak dijelasin, ini maksud wa alla yujawiza sofatahu, ada lagi wa hasyafatahu. Kalau barang kita, barang apa? Nah, bingung jadi jelasinnya. Jadi misalkan kemaluan perempuan ya, ataupun kemaluan laki-laki, begitu mengeluarkan najis itu kan dari lubangnya. Lah kemudian najisnya itu sudah tidak lagi hanya dari lubang itu. Artinya ya dari depan keluar, dari belakang keluar ya. Kemudian sudah melewati daripada sumber keluarnya tadi. Maka istinja dengan cara seperti itu tidak lagi boleh pakai batu. Jadi tetap harus pakai air. Ya pokoknya begitu dah. Kita jelasin nanti porno ya. Wa alla yusibahu ma'un, dan ketujuh, jangan terkena najis itu oleh air. Misalkan ibu buang air besar ya, tadi yang bahasa Inggrisnya berak gitu ya. Begitu istinja, begitu cepok, air yang dipakai itu nggak cukup, artinya kotoran masih tersisa, kemudian dilanjutkan dengan batu, itu tidak sah. Karena tadi hukum daripada istinja dengan batu hendaknya sudah tidak boleh tercampur dengan air. Kalau sudah tercampur dengan air, maka tetap harus selanjutnya dengan air. Tidak boleh dilanjutkan dengan batu. Tapi sebaliknya, kalau seumpama ibu merasa kurang yakin, merasa was-was atau syak, kita istinja dengan batu kemudian disempurnakan dengan air, itu masih boleh, malah bagus. Tapi kalau seumpama kita sudah terlanjur istinja dengan air, tapi air yang dipergunakan untuk istinja itu tidak cukup, ya terutama perempuan. Nah kalau barang laki-laki kan sedikit gitu, artinya satu gayung juga cukup ya Pak ya.
kalau untuk beristinja buang air kecil. Lah ini perempuan misalkan baru satu gayung, kagak taunya sanyonya listriknya mati. Mana kerannya juga kalau sanyo mati, airnya juga mati. Baru cebok separuh itu, ya masih kelihatan kotornya. Nah, kalau cara seperti itu tidak boleh dilanjutkan dengan batu. Jadi harus tetap dengan air. Dan yang kedelapan, wa antakunal ahjaru thahiratan, dan hendaknya batu yang dipakai untuk bersuci adalah batu yang suci. Kalau batu yang tidak suci, seumpama ada posisinya di bawah kandang, apalagi batu yang dipakai ganjel buat kandang, ibu mau habis buang air kagak ada air, terus yang ganjel kandang itu diambil, bakal cebok misalkan, bakal istinja lah, habis istinja pada gatel karena tadi tidak punya sifat suci. Itulah 8 syarat kita bisa bersuci dengan batu. Bisa dipahami Bu ya? Insya Allah. Dah ngaji mah jangan lama-lama dah ya. Yang penting sedikit tapi keder dah. Ya, insya Allah akan dilanjutkan. Sampai di sini silakan, mungkin ada yang ditanyakan berkenaan dengan istinja atau berkenaan dengan fikih yang lain, silakan.